Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, anak-anak sekalian yang berbahagia, semoga diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat di dunia dan juga nikmat di akhirat. Para pemirsa sekalian yang ada di rumah, semoga diberikan kelancaran dalam berpuasanya, diberikan taufik dan hidayah untuk selalu beramal soleh. Allahumma Amin. baik. Kita lanjutkan bacaan dan pengajian kitab Ayyuhal Walad. Saya ulangi lagi, Ayyuhal Walad adalah karangan dari Imam Al-Ghazali yang aslinya adalah bahasa Persia, bahasa Iran, bahasa Persia. Kemudian dijadikan bahasa Arab karena sangat pentingnya pembahasan-pembahasan yang dibahas di dalam kitab ini. Nah, Imam Ghazali lahir di kota Tus. Kota Tus itu adalah kota yang ada di Iran saat ini. Kota sekarang namanya kota Mashhad. Nah, kota Mashhad yang mana kota ini adalah kota yang penting, yang mana Iran dulu memang termasuk kota wilayah Khilafah Abbasiyah. Wilayah Khilafah Abbasiyah. Paham maksudnya? Jadi kekhilafahan Abbasiyah itu sudah sampai ke Persia, dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa, pencapaian Islam yang luar biasa pada zaman itu, yang mana Rasulullah sudah memberikan nubuat bahwasanya Islam ini akan menyebar ke seluruh dunia dan juga memberikan futuhat untuk membuka semua negara-negara atau wilayah-wilayah yang memang dahulunya dikuasai oleh dua kekuatan besar. Apa dua kekuatan besar itu? Kekuatan Romawi dan Persia. Di barat ada Romawi, di timur ada Persia. Nah, kekhalifahan Abbasiyah ini sudah mencapai sampai ke Iran, dan di sana juga ada peninggalan Khalifah Harun al-Rasyid di kota Tus. Coba kalian lihat di sampul itu ada Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, ada lagi satu lagi bin Muhammad, sebenarnya tidak ditulis di sini. Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. At-Tusi itu apa?
kota Tus, kota zaman dulu, kota zaman dahulu. Seperti di Jambi, di Tanjung Jabung Timur ini dulu namanya bukan Tanjung Jabung Timur, namanya apa? Muara Sabah. Kayak di Jambi ini, kalau kamu tanya orang Jambi, kamu dari mana? Tanjung Jabung Timur, tidak ada yang tahu. Orang Jambi itu nggak tahu. Kalau ditanya kamu dari mana, Sabah, pasti tahu. Dari Sabah, itu tahu. Tapi kalau kamu jawab Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung itu identiknya dengan Tungkal, ya, dengan Kuala Tungkal, dengan Tungkal, ya. Tanjung Jabung Barat. Jadi seperti itu, ada nama lama. Termasuk Tus ini adalah nama lama dari wilayah yang sekarang bernama negara Irak. Tepatnya ada di kota Mashhad. Kota mana? Kota Mashhad. Nah, beliau Imam Syafi'i, Imam Ghazali adalah sosok orang yang luar biasa dengan kecerdasannya, dengan jeniusnya. Beliau mempunyai kepiawaian yang tinggi dalam menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga membuat namanya ini tersohor dan juga membuat kepribadiannya menjadi kepribadian yang luar biasa. Sehingga dari Tus kemudian beliau diminta untuk datang ke ibu kota kekhilafahan Abbasiyah. Di mana coba, ada yang tahu kekhilafahan Abbasiyah itu di mana? Ibu kotanya ada yang tahu? Di kota Baghdad. Kota apa namanya? Kota Baghdad. Sekarang apa negaranya namanya? Irak. Kota Baghdad sekarang namanya kota negaranya di Irak. Jadi dari Irak sampai Iran itu jauh, beda negara sekarang. Maka pada dasarnya di Iran, yang memang sekarang notabene-nya adalah negara berafiliasi atau berfaham dengan manhaj yang disebut Syiah Al-Imamiyah Al-Ithnai Asyariyah. Jadi sektenya atau manhajnya adalah Syiah. Sehingga sekte atau manhaj Syiah ini pada hakikatnya masih termasuk Islam. Dan jangan sampai ada yang mengatakan Syiah itu bukan Islam, tetap Islam. Akan tetapi ada dari mereka yang memang terpaksa harus kita keluarkan dari golongan Islam, terpaksa. Kenapa? Karena mereka sendiri yang memulai dengan mengatakan bahwasanya beberapa sahabat Rasulullah itu kafir, beberapa istri Rasulullah itu murtad, beberapa sahabat Rasulullah itu disebut orang-orang fasik, orang-orang yang keluar dari agama Islam, sehingga menjadi yang disebut Rafidah. Apa? Rafidah itu apa? Orang-orang yang tidak mau mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, bahkan sampai pada taraf mengkafirkan. Itu Rafidah. Dan Syiah ini adalah kelompok yang
membabi buta dalam bermanhaj, dalam mengikuti Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sehingga hanya percaya kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan tidak mau percaya kepada Sayyidina Abu Bakar, tidak mau percaya kepada Umar bin Khattab, tidak mau percaya kepada Utsman bin Affan, sehingga mereka melakukan suatu hal yang sangat luar biasa dengan berbagai tuduhan dan tudingan terhadap mereka. Itu sudah dilakukan sejak dahulu kala, semenjak pecahnya perang Siffin, perang Jamal, ya, sehingga terjadi dua kubu yang memang tidak bisa terhentikan, dan itu terjadi sampai terus menerus sampai munculnya Kekhilafahan Abbasiyah, sehingga setelah itu Khilafah Abbasiyah hancur, muncullah Syiah, dan itu kuat. Dimulai dari Daulah Fatimiyah yang sampai kemudian menjadi besar dan juga menyebar, sehingga di Iran pun menjadi pusat daripada kekuatan Syiah Imamiyah. Jadi kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib dalam perpolitikan dan membabi buta, tidak mau mempercayai yang lain. Dan Imamiyah itu nanti rukun imannya seperti yang saya katakan kemarin. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, rukun iman ada 6, ya kan? Kalau di Syiah Imamiyah nanti rukun imannya beda lagi. Nanti ada yang disebut imamah, ada yang disebut apa? Imam. Artinya percaya kepada imam, bukan imam rutin, bukan. Ya. Ada rukun imannya bertambah, percaya kepada imam. Jadi imam itu sudah seperti Nabi. Ini Syiah Imamiyah, dan madhabnya pun madhab Imamiyah. Mereka tidak memakai madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, ya. Tapi dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, madhab Imamiyah dalam fikih, bukan dalam akidah, dalam fikih, bukan madhabnya tapi madhabnya dalam fikih, itu sebagian masih bisa diterima, artinya masih bisa dimaklumi, masih bisa dimaklumi, sehingga tidak kemudian langsung kita justice atau kita hukumi bahwasanya mereka itu bukan Islam. Jadi ingat, jangan sampai terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar bahwasanya Syiah itu bukan Islam, kemudian Syiah itu harus kita musuhi. Jangan. Yang memusuhi pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka harus kita lawan, harus kita jelaskan, harus kita tabayun, sehingga tidak menjadi konflik yang terus-menerus. Karena Islam ini diombak-ambing oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, dengan terus-menerus mengobarkan perpecahan antara Islam Sunni dengan Islam Syi'i, dengan Islam Syiah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terus ditabrak-tabrakan dengan Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah ditabrakkan dengan Islam Syiah.
yang sebenarnya itu tidak perlu. Sama dengan di Indonesia ini banyak juga NU dengan Muhammadiyah sebenarnya tidak perlu diributkan. Yang satu mau kunut, yang satu tidak mau kunut. Kunut saja diributkan. Padahal banyak yang tidak sholat subuh. Kunut tuh diributkan. Buat apa? Padahal banyak yang tidak sholat subuh. Mau kunut silahkan kunut, mau tidak kunut silahkan. Mau terawih 8 rakaat, mau 20 silahkan. Terawih itu diributkan. Buat apa? Nah, tidak terawih sebenarnya itu tidak apa-apa. Jangan ribut. Kalau masalah yang masalah. Jadi jangan ribut itu justru lebih utama daripada beribadah tapi ribut. Itu lebih utama sebenarnya. Tetapi memegang rukun, prinsip-prinsip itu harus lebih diutamakan lagi. Ya. Nah kemudian seperti saya sampaikan, ini penting karena supaya kita paham wawasan akan dunia Islam dan ini menjadi sesuatu yang harus kita terapkan supaya kita bisa berpikir moderat, bisa berpikir pertengahan sehingga tidak mudah menyalahkan. Baik, mari kita mulai pembacaan kitab untuk selanjutnya. Dibuka halaman 6, halaman 7 ya, halaman 7 kita lanjutkan. Kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilihat yang paragraf kedua halaman 7. Wal imanu qaulun bil lisan, dan iman adalah ucapan dengan lisan, dengan mulut, diucapkan dengan mulut. Wa tasdiqun bil jinan, dan dibenarkan dengan jiwa atau dengan hati. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan rukun-rukunnya, dengan rukun-rukun iman dan rukun Islam dengan secara fisik. Wa dalilul a'mali aktsar min ayyusa, dan dalil dari amal aktsar itu banyak, lebih banyak min ayyusa daripada ayyusa untuk dihitung. Wa inkana, dan jikalau al-abdu seorang hamba itu ya belughul jannah, sampai atau bisa masuk surga bi fadlillahi ta'ala wa karamihi, dengan kemuliaan, dengan fadilah dari Allah Ta'ala wa karamihi, dan kemuliaan darinya. Lakin ba'da ayyasta'idda, lakin akan tetapi itu ba'da, setelah ayyasta'idda, mengupayakan atau menyiapkan semuanya itu bita'atihi wa ibadatihi, dengan ketaatan kepadanya, wa ibadatihi, dan ibadah kepadanya. Mengapa? Karena rahmatallahi, rahmat Allah itu qaribun, itu dekat, minal muhsinin, daripada orang-orang yang beramal baik, daripada orang-orang yang berbuat baik. Benar ya, penjelasannya benar bahwasanya amal itu adalah masuk surga ini bukan karena kita rajin ibadah, bukan. Tapi masuk surga itu karena apa? Jadi jangan sampai saya sholat terus, saya tarawih, saya puasa Senin Kemis bahkan.
saya harus masuk surga, enggak. Ya, maka jangan kalian berpikiran seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri berkata, hanya dengan karena rahmat Allah dan karunia Allah kita bisa masuk surga, atau saya bisa dimasukkan surga. Jadi bukan karena amalan, bukan karena upaya kita. Benar kata Imam Ghazali. Lagi akan tetapi tidak cukup hanya mengandalkan karunia Allah dan rahmat Allah, akan tetapi santai-santai dan tidak mau bekerja, tidak mau beramal. Jadi surga itu diberikan ya, dengan kasih sayang Allah kepada manusia. Karena upaya kita, ya, manusia itu beribadah siang malam itu nggak cukup untuk membeli surga. Artinya apa sih? Artinya jangan sampai kamu mengatakan saya beli surga dengan amalan-amalan saya. Nggak cukup, dan itu nggak bisa. Kalau kita nantinya dimasukkan surga itu semata-mata karena rahmat, karena apa? Kasih sayang dan kemuliaan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya itu lebih dekat kepada orang-orang yang beramal baik, kepada orang-orang yang berusaha, berupaya untuk selalu berbuat baik. Walau kila ya belum aidan bimujarradil iman. Kalau ada yang berkata ya belum bisa sampai ke surga juga aidan bimujarradil iman, dengan hanya modal keimanan. Dilihat ya di situ. Kulna kami berkata, Imam Ghazali berkata, nah iya, lakin matanya belum. Kapan bisa sampai ke surga? Kapan bisa masuk ke surga? Kam min aqabatin, berapa banyak kesusahan jalan menuju surga itu. Kaudin, sesuatu yang sangat berat, yang sangat pelik, yang sangat rumit. Tastakbiluhu, yang akan dihadapinya ila ayasila, sampai dia bisa sampai kepada surga. Ya. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya istighfar, kemudian tasbih kita, kemudian apa yang kita lakukan ini nanti menjadi tanaman atau menjadi sesuatu yang ada di akhirat, yang menjadi isi dari surga kita nanti. Maka semakin banyak kalian beramal soleh dengan berzikir, itu semakin banyak modal dan juga hal-hal yang akan kalian dapatkan di dalam surganya. Nanti ada beberapa orang yang masuk surga itu tapi tidak punya apa-apa. Dia masuk surga tapi derajatnya rendah atau tidak mempunyai fadilah daripada orang-orang yang beramal banyak. Dia masuk surga, dia selamat dari api neraka. Ya tapi derajatnya biasa. Bukankah di dunia ini ada orang derajat-derajat? Ada orang miskin, benar kan? Ada orang kaya, ada orang kaya banget, orang miliarder, super kaya. Ada yang disebut milioner atau hartawan. Begitu juga ibarat nanti di surga itu seperti itu. Ada tingkatannya. Tidak
kemudian masuk surga selesai enggak, kemudian bisa apa saja enggak. Bahkan di neraka pun ada tingkatannya. Ada yang siksanya biasa saja, ada yang parah, ada yang sangat pedih sekali, ada yang fidarkil asfali minan nar. Jadi tingkatannya ada. Fa'awalu tilkal aqobah, dan awal dari tingkat kesulitan itu adalah aqobatul iman, kesulitan bagaimana beriman. Fama adraka mal aqobah, fakku aqobah au it'amun fi yaumin dhi masghobah, yatiman dha maqrobah au miskinan dha matrobah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Jadi akobah itu proses yang sangat berat, proses yang sangat rumit dalam kehidupan, sehingga akan dilalui oleh umat manusia di dalam mencapai surga itu. Wa annahu hal yaslamu minas salbi amla, dan sesungguhnya apakah orang tersebut akan selamat daripada bahaya, daripada sesuatu yang negatif ataukah tidak. Wa idza wasala, nah ini yang saya jelaskan tadi, ketika pun dia sampai bisa masuk surga, yakunu janiyan mufrisan, bisa saja dia tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, dan mufrisan. Mufris itu artinya bokek, tidak punya apa-apa, ya biasa-biasa saja, artinya tidak punya keutamaan. Dibuka halaman selanjutnya, halaman 8. Wa qala Hasan al-Basri, dan berkata Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang terkenal, ya, Hasan al-Basri. Beliau adalah pemuka tabi'in. Setelah sahabat itu zamannya tabi'in, seorang yang luar biasa. Beliau berkata, rahimahullah, berkata Hasan al-Basri, yaqulullah ta'ala li ibadihi yaumal qiyamati udkhulu ya ibadil jannah bi rahmati waqtasimuha bi a'malikum. Jadi Imam Hasan al-Basri ini seakan-akan meriwayatkan hadis qudsi dari Rasulullah yang dinisbatkan kepada Allah. Allah berfirman pada hari kiamat, udkhulu, masuklah wahai ya ibadi, wahai hambaku, wahai manusia, al jannata, ya surga, birahmati dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Waqtasimuha, dan raihlah surga itu bi'amalikum, atau upayakanlah, usahakanlah untuk mendapat surga yang layak, yang derajatnya baik, itu bi'amalikum, dengan amalan-amalan kamu kalian. Ayyuhal walad, masuk di bab selanjutnya. Imam Ghazali berkata dalam risalah, masih ingat kitab ini adalah surat Nurat yang diberikan kepada murid beliau yang berada di kota Tus, yaitu orang yang berbahasa Persia, ya. Kemudian karena pentingnya ini, maka ini risalah ini dijadikan bahasa Arab sehingga menjadi kitab Ayyuhal Walad, ya. Wahai anak atau murid, malam ta'mal, diartikan apa yang lam tidak atau belum, ta'mal kamu mengerjakan, kamu mengamalkan, lam tajid kamu tidak akan mendapatkan al-ajro, pahala. Malam ta'mal lam tajid al-ajro, apa yang kamu tidak kerjakan, lam tajid kamu tidak mendapatkan al-ajro, pahala. Hukiya anna rajulan min bani Israel abadallah ta'ala 70 sana fa'aradallahu ayyajlubahu 'alal malak
fa'arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'atilkal ibadati la yaliku bihi dukhulul jannah. Falamma balaghahu qala al-'abidu nahnu khuliqna lil ibadah fayanbaghi lana an na'budahu. Kemudian diceritakan anna rajulan, sesungguhnya seseorang min Bani Israel, pada Bani Israel, abadallah ta'ala, beribadah kepada Allah ta'ala sab'ina, 70 sanatan tahun, 70 tahun. Fa'aradallah, maka Allah berkehendak atau ingin, fa'arada, maka ingin Allah ta'ala ayajluwahu, untuk menampakkannya, alal malaikati, pada malaikat, ayajluwahu, untuk menampakkan, untuk memperlihatkan, alal malaikati, pada malaikat. Fa'arsalallah, maka mengirim Allah ilaihi, kepadanya, kepada rajul, malakan, seorang malaikat, yukhbiruhu, memberitahunya, kepada rajul, annahu, sesungguhnya dia, sesungguhnya rajul, ma'atilkal ibadah, dengan ibadah itu, tilka itu al ibadah, la yaliku, la tidak yaliku, layak, bihi, dengan ibadah itu, dukhulul jannah, la yaliku bihi, la yaliku birrajul, tidak layak bagi seorang laki-laki itu, dukhulul jannah, masuk surga. Falamma, maka tatkala, ketika balaghahu, ketika malaikat telah menyampaikannya, qala al-'abid, ketika telah sampai kepada rajul, balaghahu, qala al-'abid, berkata orang yang berabid, maksudnya rajul yang abid itu ya, nahnu khuliqna lil ibadah, nahnu, kita, khuliqna, diciptakan, lil ibadati, untuk beribadah. Fayam bagi, maka sudah seharusnya, lana, bagi kita, an-na'budahu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma, maka ketika raja'al malaku, kembali al-malaku, malaikat, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku. Qala, dia berkata, malaikat, ilahi, wahai Tuhanku, anta a'lamu bima qala, engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan. Faqala Allah ta'ala, maka Allah berfirman, idza huwa, ketika dia, atau apabila huwa, dia, lam yurid, tidak enggan atau tidak menolak, an ibadatina, atas ibadah kepada saya, kepada kita, maksudnya pada Allah, fana, maka saya, Allah, ma'al karomi, dengan kemuliaan, la nu'ridu anhu, tidak enggan atau tidak menolak kepadanya. Ishhadu, saksikanlah, ya malaikati, wahai para malaikatku, anni, sesungguhnya, qad ghafartu lahu, aku telah mengampuninya, lahu, baginya. Ya, ini semacam ungkapan yang viral, yang turun temurun, yang mungkin ini sebuah cerita atau hikayat. Apa hikayat itu? Hikayat itu semacam dongeng atau cerita. Nah, bagaimana kebenarannya? Bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Imam Ghazali menjadikan hikayat ini di kitab Ihya Ulumuddin, insya Allah benar secara fadilah, bukan secara hujjah yang qat'i, bukan, tapi secara fadilah. Sekali lagi, secara fadilah,
secara keutamaan, dalam keutamaan cerita ini boleh diterima, ya kan? Akan tetapi secara hujah untuk memastikan dengan hujah yang qat'i, yang betul-betul qat'i, itu tidak bisa. Maka kita juga harus bersikap bijak sehingga bisa menanggapi apa yang berada di dalam kitab Imam Ghazali ini dengan baik, gitu. Tidak serta-merta kemudian kita anggap kita telah mentah-mentah, tidak ya. Karena di sini juga ada beberapa ungkapan atau beberapa tahrij hadis yang menyebutkan ini hadisnya tidak sahih, kemudian ini hadisnya dhaif, ada, sehingga bisa menanggapi apa yang ada di dalam kitabnya Imam Ghazali ini dengan bijaksana. Kalau Syekh Ramadan Al-Buti berkata, khudh ma safa wa da'ma kadir, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk, atau tinggalkan yang tidak perlu. Jadi ada beberapa yang memang dimungkinkan tidak betul, karena Imam Ghazali sendiri bukan nabi dan dia tidak maksum, gitu ya. Ada mungkin beberapa yang luput, gitu kan. Ada mungkin beberapa yang tidak benar. Akan tetapi insya Allah kita husnudzon, karena kita ini siapa dibanding Imam Ghazali. Imam Ghazali itu imam yang luar biasa, yang sangat terkenal, gitu kan. Jadi diceritakan ada orang yang ahli ibadah di Bani Israel selama 70 tahun beribadah terus menerus. Nah, kemudian ada suatu ungkapan bahwasannya Allah itu berkata kepada malaikat, wahai malaikat, katakan kepada orang itu bahwasannya orang itu tidak layak untuk masuk surga. Nah, kemudian setelah sampai kepada orang tersebut, maka orang tersebut berkata, saya nggak perlu surga. Saya ini diciptakan, wahai malaikat, saya ini diciptakan untuk ibadah, nggak cari surga. Ini luar biasa orang ini. Keimanannya sangat luar biasa. Padahal disampaikan malaikat datang. Siapa namanya? Radit, kamu itu nggak layak masuk surga, Radit. Nah, tapi Radit ini orang yang luar biasa. Malaikat, saya nggak butuh surga, karena saya diciptakan ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama-sama. Wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun. Anda hafal ini dalil seperti ini untuk muhadharah. Manusia itu diciptakan untuk beribadah, bukan untuk cari surga. Bukan untuk cari nama, bukan untuk cari jabatan, bukan untuk ini, bukan untuk itu. Untuk ibadah, ya. Untuk beribadah. Maka ini orang luar biasa. Saya nggak cari surga, katanya. Saya diciptakan memang untuk ibadah. Terserah Gusti Allah nanti saya mau diapakan. Ya, kita harus seperti orang ini, gitu. Walaupun ini orang Bani Israel. Ini contoh dari Bani Israel yang baik, yang bagus. Gak peduli saya malaikat, saya mau diapakan sama Allah, saya pasrah. Muslim, berpasrah itu orang Muslim itu pasrah. Yang penting tujuannya hidup itu apa? Beribadah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat kembali kepada Allah. Allah berkata kepada malaikat, apa yang telah dikatakan hamba-Mu wahai malaikat? Malaikat berkata, engkau lebih tahu ya Allah. Tidak
Gak usah saya kasih tahu, kalau lebih tahu daripada apa yang sudah terjadi. Nah, kemudian malaikat berkata, engkau lebih tahu. Allah berfirman, jika orang itu tidak enggan atau tidak menganggap ibadahnya adalah suatu amalan yang bisa memasukkan ke surga, akan tetapi dia berkeyakinan bahwasanya surga, bahwasanya rahmat itulah yang memasukkan ke surga, maka dia berarti tidak enggan atau tidak menolak atas ibadah, maka saya pun juga tidak menolak atas apa yang dilakukannya dengan beribadah kepadaku. Maka saksikanlah wahai para malaikat, walaupun orang ini banyak dosanya, ya kan, walaupun dia itu sudah banyak berbuat dosa, ya kan, tapi dia beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, maka Allah berfirman, qad ghafartu lahu, maka aku telah mengampuni dosa-dosanya dan bisa dimasukkan ke dalam surga. Lanjut, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diartikan ya, sedikit diartikan yang penting-penting itu. Dan juga kalau ada poin-poin penting ditulis di buku tulis, jangan lewat. Ini adalah ilmu, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Al-ilmu saydun, ilmu kalian di sini ini ibaratnya berburu. Jadi kalau berburu itu jangan santai, berburu masa ada ya nggak dapat. Kamu mau berburu rusa itu harus tas harus tulis, nulis, enggak santai-santai. Ya kalau santai-santai tidak dapat, ini hilang. Ya mungkin melihat tuh ada rusa, ada apa namanya buruan ini. Melihat toh yang sudah dilihat toh hilang habis itu. Atau ada yang mungkin yang sudah menangkap, tidak ditulis, tidak diikat, hilang, lari. Ya. Malah ditulis, diartikan, poin-poin pentingnya ditulis di buku tulis. Itu saya ingatkan berkali-kali supaya tidak sia-sia kita belajar. Buku di bawah itu gimana itu? Ya Allah, pasti. Kalau bukunya jangan, ya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Hasibu, hitunglah anfusakum, diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum amal kalian akan ditimbang. Hasibu anfusakum, hitunglah, perhitungkanlah semua apa yang kalian perbuat, qabla an tuhasabu, sebelum amalan kalian akan dihitung. Wazinu, dan timbangkanlah amalakum, amalan-amalan kalian, qabla an tuzanu, sebelum nantinya kalian akan ditimbang amalannya. Hitung sebelum dihitung, timbang sebelum ditimbang, kalau mau mudah. Ya, apa yang dihitung, apa yang ditimbang? Amalan, perbuatan, ibadahnya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, man dhanna annahu bidunil jahdi yasil fa huwa mutamannin, wa man dhanna annahu bibadlil jahdi yasil fa huwa muta'annin. Man dhanna, barang siapa yang menyangka, annahu bidunil jahdi, sesungguhnya biduni, dengan tanpa al-jahdi, berjuang atau beramal yang banyak, yasilu, bisa masuk surga, bisa sampai ke surga, fahuwa mutamannin,
maka dia adalah orang yang berangan-angan atau berhayal. Wa man dhanna, dan barang siapa yang menyangka bibadil juhdi, dengan berusaha yasidu bisa masuk surga, bisa sampai ke surga, fahuwa muta'annim, maka dia adalah orang yang sia-sia, capek, karena menganggap beribadah itu bisa membayar surga. Mengatakan, oh saya supaya bisa dapat surga saya sholat, saya puasa, saya zakat. Tidak bisa, tidak cukup, tidak sepadan harganya. Semua itu karena ibadah kepada Allah. Semua itu karena Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah. Maka kita beribadah, kita pasrah. Semakin banyak kita beribadah, semakin banyak rahmat Allah yang akan mendekati kita. Itu pun atas kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Maka sebanyak-banyaknya kalian beribadah tidak bisa membeli surga, tidak bisa menggantikan ibadah kalian dengan surga. Ini harus kita ingat. Wa qala al-Hasan rahimahullah taala, maka Imam Hasan rahimahullah taala berkata, Hasan bin Ali, Hasan putranya Sayyidina Ali, talabul jannati bila amalin dhanbun minadz dzunubi, wa qala ilmu haqiqati tarku muhabatil amal la tarkul amal. Talabul jannati, meminta surga, bila amalin, dengan tanpa ibadah, dengan tanpa beramal, dan bun minadz dzunub, adalah dosa dari berbagai dosa, suatu dosa dari dosa-dosa yang banyak. Waqala, dan berkata juga, ilmu hakikat, ilmu hakikat. Apa ilmu hakikat itu? Ilmu hakikat itu adalah tarku, meninggalkan, mulahadati amal, menganalisa atau melihat-lihat pahala dari amal, la tarkul amali, bukan meninggalkan amalan. Jadi banyak orang yang haruslah masuk surga itu kan rahmat Allah. Ya sudah, saya santai-santai saja, tidur wae, nggak usah gitu, nggak usah capek-capek, gitu kan. Paling juga itu nanti karena rahmat Allah. Nah, itu termasuk dosa besar, dosa kata Imam Hasan. Maka beliau berkata, ilmu hakikat, orang yang berhakikat itu tidak usah nyari-nyari pahala. Oh, saya sudah sholat tarawih, wah sudah ngaji. Temannya yang nggak mondok di rumah, oh nggak ngaji, nggak usah. Itu namanya kamu ngelihat apa yang sudah kamu kerjakan. Oh, saya sudah tarawih, sudah puasa, bahkan teman kamu sholat qobliyah, sholat ta'diyah. Itu dihitung-hitung. Di seperti apa ya? Seperti di, kalau bahasa Jawanya, diundat-undat, dibangga-banggakan sama kawanmu. Itu mulahadhah. Itu harus ditinggalkan, tidak boleh itu. Ya. Rasa pulang, puasa 30 hari, kamu apa nggak puasa? Nah, ini namanya hitung-hitung, ya rasa. Jangan dihitung-hitung. Makanya puasa ini ya sudahlah, ini milik Allah, bukan milik kita. Ya. Jangan dihitung-hitung, jangan dibangga-banggakan. Ya. Maka tarku mulahadhah, tidak usah ditampak-tampakkan kepada kawannya, kemudian menganggap kawannya tidak beribadah dan juga tidak puasa misalnya, atau tidak melakukan tarawih atau melakukan ibadah-ibadah yang lain sehingga menjadi kebanggaannya. Itu tidak perlu. Ini kata Imam Hasan, tarkul mulahadhah,
meninggalkan murah Allah. Harus ditinggalkan itu. Bukan meninggalkan amalan, bukan meninggalkan puasanya atau meninggalkan salatnya atau meninggalkan tahajudnya dan seterusnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, orang yang cerdas itu mandana nafsahu, yang bersiapkan, yang menyiapkan dirinya, wa'amila, dan beramal dengan amalan ibadah 5 untuk apa yang ba'dal mauti, setelah mati. Wal ahmak, dan orang yang bodoh itu man ittaba'a, yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna, dan berharap Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, al-aman, dengan angan-angan yang kosong. Ya, ini hadis yang luar biasa. Di orang yang cerdas, orang yang betul-betul brilian dalam berpikir itu adalah orang-orang yang menyiapkan dirinya, menganggap bahwasannya dunia ini tidak ada artinya. Artinya hidup di dunia ini nikmatnya paling banter 100 tahun. 100 tahun itu sudah selesai. Ada kakek kalian, nenek kalian yang umur 100? Ada? Ada. Tapi sudah gak bisa apa-apa. Sudah gak enak hidup, pengennya mati. Orang tua umur 100 itu pengennya mati. Artinya apa? Orang cerdas menganggap hidup cuma 100 tahun. Setelah itu selesai. Qaid wafat isdat 100 tahun hanya terbatas sekali. Meskipun punya kaya raya harta sebanyak apapun, kalau hanya di dunia ya 100 tahun. Itu pun kalau sampai 100 tahun. Kebanyakan umatnya Nabi Muhammad ini hanya 60 tahun. Kebanyakan 60 tahun sudah isdat, sudah qaid, mata mampus, bongkok. Paham bongkok. Jadi mayat kebanyakan. Walaupun bisa sampai 100 tahun pun 100 tahun sudah enggak bisa apa-apa. Sudah kacau. Makanya orang yang cerdas itu yang dia menyiapkan dirinya, bukan hanya untuk kepentingan yang hanya 100 tahun ini. Ya. Tidak ada apa-apanya dibanding khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam surga, di dalam akhirat. Entah diadab atau entah diberi nikmat selama-lamanya, atau entah menjadi proses. Kita bisa saja harus diproses dulu karena banyak dosa. Diproses dulu masuk neraka baru bisa masuk surga. Bisa saja. Dan memang kebanyakan umat manusia seperti itu harus diproses. Tidak bisa masuk surga kecuali yang memang masuk surga tanpa hisab. Ini tidak mudah, kata Imam Ghazali. Kaminal aqobat, akan berapa proses yang rumit sekali yang dihadirkan oleh manusia. Ya. Makanya Rasulullah bersabda, al-kayyi, seorang yang cerdas, orang yang pandai itu sudah bisa memperkirakan kita hidup di dunia ini berapa tahun. Ya, makanya akan menyiapkan nantinya untuk hidup lebih lama lagi. Ba'dal maut, hidup yang ada setelah mati. Nah, ini pondok pesantren ini luar biasa Pak Doni. Dia tidak berpikir hanya di dunia saja. Dia berpikir bagaimana nanti setelah mati itu akan ada tabungan. Ini tabungan ini pondok pesantren Al-Kausar. Tabungan investasi beliau. Investasi beliau di akhirat, investasi di akhirat. Investasi di akhirat. Nanti kalau kalian jadi kaya raya, contoh Pak Doni, pembina yayasan kita, Yayasan Al-Nan Kausar, contoh punya uang kaya raya, jangan dibuat foya-foya, ya, dibuat mahbadal. Untuk apa nanti setelah mati itu dapatnya apa? Ya, dapat apa?
Itulah orang yang cerdas, orang yang diberikan keistimewaan fadilah oleh Allah, ya kan? Sehingga bisa menyiapkan untuk apa yang ke depannya, bukan hanya sekarang seenaknya penting makan, minum, punya rumah, punya mobil, punya kolam renang, punya aset yang besar, punya sawit yang banyak. Aduh, buat apa? Ya buat apa? Buat apa? Habis itu 100 tahun paling lama, nggak sampai 100 tahun, 60 tahun, nggak sampai itu sudah paling ya sakit-sakitan. Itu manusia itu. Kalau sudah foya-foya makan enak, pasti akhirnya apa? Masuk rumah sakit, sakit mati. Itu pasti. Ya. Nah, itu luar biasa. Maka orang yang cerdas, orang yang berpikiran ke depan itu nggak hanya menemukan itu di dunia saja. Nah, sebaliknya orang yang bodoh itu apa? Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berpikir berangan-angan kepada Allah supaya dapat sesuatu yang baik. Dia nggak mau beribadah, ya sama kayak orang nggak mau kerja tapi mengharap uang, aneh. Ya. Sama orang mau pikir punya dapat duit tapi tidak mau kerja, itu orang yang bodoh. Sama dengan di dalam ibarat di agama ini, orang ingin masuk surga ya, tapi hanya berangan-angan saja, nggak mau beribadah, nggak mau beramal, nggak mau dekat kepada rahmatnya Allah, maka dianggap orang yang berangan-angan atau orang yang berkhayal, ngayal. Jangan mengayal di siang yang bolong. Kita lanjutkan. Ayyuhal walad, wahai anak, wahai murid, kam min layalin, kam beberapa min dari layalin malam-malam, ahyaitaha kamu menghidupkannya, atau kamu belajar, kamu sholat malam, kamu mutala'atul kutub, ya. Kamu menghidupkannya bitikrarin, dengan mengulang-ulang al-ilm, wa mutala'atul kutub, dan menelaah al-kutub, kitab-kitab, wa harramta, dan kamu melarang atau mengharamkan ala nafsika pada dirimu, annau tidur, la a'lamu maka al-bahithu fihi, kata Imam Ghazali, la a'lamu saya tidak tahu, maka apa yang al-bahis menjadi motif anfi di dalam itu semua. Al-bahis itu apa? Motif atau sebab atau yang menyebabkan dia berbuat seperti itu. Ingkana niyatuka naila arodin dunia, ingkana jikalau niyatuka niatmu naila mendapatkan arodin dunia, naila arodin dunia mendapatkan keuntungan di dunia, wazirbahu tamiha, dan mengumpulkan aset-asetnya, wa tahsili, dan menghasilkan manasibiha, jabatan-jabatannya, wal mubahata, dan berbangga atau berpamer alal akroni pada kawan-kawan, wal amsal, dan kerabat-kerabat atau handai tolak, kawan kerabat handai tolak, al akron wal amsal. Fawailun laka, maka celakalah laka bagimu, summa wailun laka, kemudian celaka bagimu. Wa ingkana qasduka fihi, dan jikalau maksudmu dengan bangun malam melek bengi, fihi di dalam itu ihya'a menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahdiba, dan memperbaiki akhlak, memperbaiki akhlakmu, wa kasrun nafsi, dan
menghancurkan hawa nafsu, al-ammarati bisu'i, yang selalu menyuruh keburukan, al-ammarah yang selalu menyuruh bisu'i dengan keburukan. Fatuba, maka berbahagialah laka bagimu, summa tuba laka, dan berbahagialah bagimu. Ya, di sini Imam Ghazali mengatakan kalau kamu itu ya misalkan ibaratnya kamu di pondok pesantren ini ya, dengan mengikuti berbagai macam kegiatan, kemudian sampai malam bangun, belajar, tidak main HP, tidak motor-motoran. Artinya kalian melakukan ini dengan niatnya tidak benar, supaya saya nanti bisa dapat jabatan yang tinggi. Nah, misalnya seperti itu. Ya, saya nanti bisa dapat penghargaan dari bupati misalnya, bisa dapat hadiah, bisa umroh misalnya, atau bisa apalah, bisa ini bisa itu. Niat kamu dari awal mondok ini sudah tidak benar, maka kata Imam Ghazali, fawailun laka summa wailun laka, celaka bagimu dan celaka untukmu. Nah, maka niatnya harus benar. Berupaya beribadah yang mondok pesantren ini niatnya harus benar, tidak boleh asal-asalan supaya begini supaya begitu. Buang semuanya niat-niat itu ya, harus dihilangkan niat-niat yang tidak benar itu, harus diluruskan niat. Maka Rasulullah selalu mengatakan jadidu niyatikum, jadidu, perbaikilah, jadidu imanakum, perbaikilah iman kalian, perbaikilah niat kalian. Maka Imam Ghazali mengatakan, la in kana qasduka fi ihya'u syari'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdhibi akhlaqika. Kalau kamu mondok belajar di pondok ini ya, untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terutama untuk memperbaiki akhlak dan menghancurkan hawa nafsu yang selalu mengarahkan kepada keburukan, fatubalaka summa tubalaka, maka berbahagialah, beruntunglah kalian yang berada di sini di pondok pesantren ini dengan niat yang tulus ya, dengan betul-betul untuk menghidupkan syariat Allah, syariat Nabi Muhammad, dan terutama untuk melatih ya, akhlak kalian. Tetapi saya lihat selama ini sudah luar biasa. Kalian ini luar biasa, akhlak kalian luar biasa. Tapi tetap harus diperbaiki terus ya. Karena sebelum saya di sini ini saya mondok, ngajar di pondok di Surabaya, itu masya Allah luar biasa. Jadi berat sekali. Jadi saya ngajar di pondok di Surabaya di kota itu berat sekali. Ada yang narkoba, ada yang minuman keras, ada yang kejar-kejaran pokoknya. Jadi kalian ini luar biasa. Semoga bisa terus istiqomah sampai lulus seperti ini terus. Jadi akhlak kalian baik. Saya nilai masih baik, selama ini masih baik. Mungkin ada beberapa yang buruk masih bisa diperbaiki, gitu ya. Jadi inilah di pondok ini tahdzib akhlak, memperbaiki akhlak. Ini yang paling penting, yang paling inti. Kalian bisa tidak pinter, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai tidak berakhlak. Jadi ini poin utama yang ada di pondok itu seperti itu. Maka Imam Ghazali tahdzib akhlak, memperbaiki akhlak dan menghancurkan hawa nafsu yang selalu menyuruh kita kepada keburukan. Maka itulah kebahagiaan yang akan didapat, kebahagiaan yang tidak bisa diraih dengan materi, dengan uang. Walakat sodaqah maqala, dan telah berkata benar siapa yang berkata saharul mukuni li ghairi wajhika, bangun melek uyun mata li ghairi wajhika, bukan untuk tujuan kepada Allah, ya Allah, wajhika itu maksudnya kepadamu ya Allah, dhaifun sia-sia.
Wa bukauhunna, dan menangis li ghairi faktika, bukan karena kehilanganmu ya Allah, atau menangis karena Allah bukan karena Allah, batilun, maka itu adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak berguna. Nangis ya, misalkan punya barang berharga hilang, nangis terus nangis, nah, itu tidak ada gunanya ya, tidak ada gunanya. Ayuhal walad, wahai anak, isma syi'ta, hiduplah terserah kamu, masyita terserah kamu, up to you, bahasa Inggrisnya apa? Up to you, terserah kamu. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu nanti akan mati, kamu akan menjadi mayit. Wa ahbib, dan cintailah, man syi'ta, siap, dan cintailah atau sukailah orang yang kamu kehendaki. Fa inna mufariquhu, maka sesungguhnya kamu itu akan berpisah dengannya, suatu saat akan berpisah dengannya. Wa amal masyita, dan beramallah dengan apa yang kamu mau, kamu kehendaki. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu majziyun, akan diberi pahala atau diberi dosa atau diberi balasan. Majziyun, diberi balasan baik pahala maupun dosa dengan amalan tersebut. Ini hadis Rasulullah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ayuhal walad, wahai anak, ayu syai'in hasilun laka min tahsili ilmil kalam wal khilafi wat tibbi wat dawawini wal ash'ari wal nujumi wal arudi wal nahwi wa tasrifi ghairu tadyi'il umuri bihalali dil jalali. Inni ra'aitu fi Injil Isa alaihi salam qala min sa'atin yudha'ul mayyit ala janazati ila ayyuba ala syafi'il qabri yas'alu Allah ta'ala bi'azamatihi min arba'ina suran awwaluha yaqulu Allah ta'ala abdi tahharta man dhurul khalqi sinin wa man tahharta man dhuri sa'atan wa kulla yawmin nanzuru fi qalbika. Nah, di sini kita lihat ayu syai'in, apa saja hasil yang kamu hasilkan, artinya min tahsili ilmu kalam, dalam mencari ilmu kalam, wal khilaf, dan ilmu debat, wat tibi, dan ilmu kesehatan, wat dawawini, dan ilmu hitung-hitungan atau ilmu pasti ya, wal ash'ar, dan ilmu syair atau ilmu sastra, wal nujum, dan ilmu astronomi, wal arudi, dan ilmu musik, wal nahwu, dan ilmu nahwu, wat tasrifi, dan ilmu sorof. Ghairu tadyi'il umr, apakah tidak menghabiskan waktu ya, tidak menghabiskan waktu bi khilafi dil jalal, bi jalali dil jalal ya, dengan melakukan banyak penyimpangan bagi kepada Allah, bikhilafi, atau dengan melakukan penyimpangan atau perselisihan dil jalali, kepada yang maha mulia, kepada Allah maksudnya. Ini secara umum saya jelaskan apa gunanya ya belajar ilmu apa saja. Mungkin nanti kalian di pondok pesantren ini mendapat ilmu apapun gitu kan. Bahkan nanti kalau sudah keluar ada kuliah kedokteran, ada kuliah misalnya di fakultas kehutanan, fakultas pertanian, fakultas apa saja yang berada di perguruan tinggi itu